Halo semuanya, assalamualaikum. Risa di sini, kamu di sana, apa kabar? Kali ini podcastan saya hanya sendiri, tidak ada yang temani karena ya pengen aja sih sendiri dulu kali ini. Soalnya yang bakal kita bahas juga nih tentang menjaga jarak. Jadi mungkin ini salah satu menjaga jarak. Enggak ya, ini bukan salah satu menjaga jarak yang harus diikutin, karena menjaga jarak yang perlu kita terapkan adalah menjaga jarak secara fisik. Kalau misalnya kita menjaga jarak komunikasi, itu nggak boleh, itu berarti kita memutus tali silaturahmi dong ya. Jadi kita harus tetap bisa berkomunikasi dengan menggunakan teknologi yang telah ada. Alhamdulillahnya nih udah ada banyak, bisa Zoom-zooman, bisa telepon line, WhatsApp, VC-VC-an kan, fit call-an. Jadi banyak tuh. Tapi untuk fisik atau jarak secara fisik perlu dulu nih kita tahan-tahan dalam artian apa? Tahan-tahan dalam artian kita harus setidak-tidaknya nih mengikuti himbauan yang disebutkan oleh WHO dan keputusan Menteri Kesehatan kita untuk menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain ketika berada di luar. Kayak gitu. Kenapa sih tiba-tiba saya mau bahas tentang jaga jarak ini? Karena sebetulnya saya penasaran sih kan, bukan kepada jaga jaraknya tapi kepada 1 meternya. Saya keinget sama film Five Feet Apart yang bercerita tentang 2 orang pasien yang merupakan pasien cystic fibrosis, di mana mereka berdua itu tidak bisa saling mendekat atau mereka harus membatasi jarak antar mereka ketika bertemu setidak-tidaknya 5 kaki, yang dimana 1 feet atau 1 kaki artikan 0,3 meter. Jadi kalau 5 feet itu 5 kaki dikali 0,3 sama dengan 1,5 meter. Jadi setidaknya mereka harus menjaga jarak 1,5 meter ketika mau ketemu. Dan di film itu pada akhirnya, walaupun mereka sempat, ya ini spoiler sih, pada akhirnya di film itu ceweknya sembuh, tapi sayangnya cowoknya gak bisa bertahan dan dia tidak bisa mendekati cewek itu lagi untuk kebaikan ceweknya, kebaikan orang yang dia sayang, dan juga kebaikan dia sendiri gitu. Karena kalau misalnya dia dekatin, boleh jadi ceweknya tertular lagi bakterinya. Makanya itu dia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan ceweknya agar orang yang disayang tetap sehat walafiat, kayak gitu. Makanya itu tuh saya penasaran, kenapa sih kita harus setidaknya minimal 1 meter. Tapi sebelum ngebahas kenapa kita perlu jaga jarak 1 meter nih, saya pengen kasih tahu dulu kepada teman-teman semua, apalagi kepada teman-teman yang sepantaran sama saya yang masih muda. Kemarin itu baru ada berita yang menyebutkan bahwa WHO merilis pernyataan adanya peningkatan penularan pada kalangan muda hingga 3 kali lipat, yang awalnya 4,5% menjadi 15%. Yang diduga penyebabnya adalah kalangan muda atau kita-kita nih yang masih muda-muda mengabaikan untuk melaksanakan protokol kesehatan seperti jaga jarak. Karena mungkin nih ya, kita tuh merasa sehat, alhamdulillah, merasa bahwa imun kita kuat, jadi kayak ya udah, saya kan sehat, saya nggak batuk, saya nggak pilek, saya nggak sesak, saya suhu tubuhnya normal, saya pakai masker, jadi nggak apa-apa dong saya nggak perlu jaga jarak. No, seharusnya kita tetap untuk menjaga jarak. Karena apa? Karena COVID-19 ini
Seperti yang kita tahu, penyebarannya melalui droplets atau tetesan air yang keluar dari hidung maupun mulut, di mana mereka bisa tersebar melalui udara karena misalnya contoh kita bersin, tertawa, berbicara, bernyanyi, batuk, itu kan biasa kalau misalnya bicara tuh ada yang muncrat gitu. Itu untuk droplets yang besar mungkin aja dia bisa cepat untuk jatuh ke tanah. Sedangkan untuk partikel-partikel droplets yang kecil, kalau misalnya bersin, yang hacu, itu kan biasa ada yang kita nggak lihat, dan ternyata dari bersin itu ada droplets-droplets yang ukuran partikelnya kecil sehingga mereka lebih ringan sehingga lebih lama juga di udara. Dan ketika kita tidak menjaga jarak, boleh jadi dalam droplets itu ada juga virus yang bisa menginfeksi diri kita. Makanya itu jaga jarak juga nih penting nih, gak cuma pakai masker dan bawa hand sanitizer doang. Kita harus coba untuk melakukan jaga jarak antara kita dan orang lain. Kita gak tahu kita bawa apa ataupun orang lain bawa apa. Karena dari itu adalah alasan yang perlu teman-teman perhatikan, yang perlu teman-teman ingat agar teman-teman mau melaksanakan protokol kesehatan menjaga jarak ini. Karena biasanya tuh kita nggak mau melakukan sesuatu karena kita nggak tahu alasannya. Kenapa sih kita harus lakuin ini? Kenapa sih kita harus lakuin itu? Lalu masuk ke jarak 1 meter. 1 meternya ini yang saya kepo. Kenapa sih kita harus minimal 1 meter? Nah, usut punya usut, ternyata sebenarnya itu yang saya dapat jarak minimalnya yang seharusnya kita patuhi adalah 6 kaki. Kayak film tadi kan 5 kaki. Nah, kita tuh sebenarnya harusnya 6 kaki atau 1,8 meter. Ini ada di postingan CDC dan juga ada di artikel berjudul Physical Distancing Face Mask and Eye Protection to Prevent Person-to-Person Transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19, a Systematic Review and Meta-Analysis, di mana di situ disebutkan bahwa 1 meter itu oke-oke aja, jaga jarak 1 meter tuh oke, tapi ketika kita bisa menjaga jarak 2 meter itu akan lebih efektif. Dalam CDC juga di bagian Protect Yourself itu juga disebutkan bahwa setidaknya minimal 6 kaki. Dan di artikel yang diposting oleh Life Science dengan judul Is 6 feet enough space for social distancing menyebutkan bahwa aerosol virus hidup bisa jadi sampai 3 jam, ditularkan melalui permukaan yang terkontaminasi dan mudah menyebar melalui batuk dan bersin, di mana 6 kaki merupakan jarak rata-rata yang ditempuh droplet bersin atau batuk, dan perkiraan jarak yang bisa sampai terjauhnya itu hingga 10 kaki jika bersin itu keras dan atau seseorang yang bersin itu tidak menutupnya. Jadi dia bersinnya haci sana sini gitu loh, nggak tutup seperti etika bersin yang telah diinformasikan biar dia tidak menyebar ke yang lain-lain kayak gitu. Jadi itu sebenarnya 1 meter itu merupakan minimal, yang merupakan benar-benar minimal. Jadi ya daripada disuruh jaga jarak 1,8 meter yang nyaris 2 meter kan, mending kita sama-sama yuk coba untuk melaksanain yang 1 meternya biar kita baik-baik saja, kita menjaga diri kita sendiri dan juga kita mempunyai peran untuk menjaga orang lain juga. Karena ya jangan sampai orang yang kita sayang tertular atau terinfeksi hanya gara-gara kita sendiri lalai menjaga jarak dengan mereka, kayak gitu. Dan terkait dengan obat-obat yang dikaitkan dengan COVID-19, sebenarnya ada banyak, kayak misalnya remdesivir yang merupakan antivirus, Avigan juga, terus kombinasi ritonavir dan azitromisin, hidroksikloroquine, penggunaan vaksin,
penggunaan bahan-bahan herbal untuk meningkat daya imunitas tubuh, ada dexamethasone. Dan yang di sini yang mau saya bahas adalah tentang dexamethasone, di mana dexamethasone merupakan obat yang cukup mudah untuk diakses oleh masyarakat luas dan cukup bisa didapatkan di apotek mana saja. Walaupun sebenarnya nih, dexamethasone merupakan obat golongan steroid yang termasuk dalam obat keras juga. Dimana artinya obat keras ini dengan logo huruf K berwarna hitam di dalam lingkaran berwarna merah, ini artinya bahwa ketika kita mau membeli dexamethasone, setidaknya kita memiliki resep dokter, baru bisa tuh dikasih kayak gitu. Dan di sini salah satu indikasi dexamethasone juga yang disebutkan dalam website BPOM adalah batuk yang disertai sesak nafas. Kemudian dalam WHO disebutkan bahwa dexamethasone bisa digunakan sebagai antiinflamasi dan efek imunosupresan atau penekan sistem imunitas tubuh. Loh, kenapa dipakai gitu kan? Dan ternyata gini, ketika virus COVID-19 ini masuk ke dalam tubuh kita, itu sistem imun tubuh kita akan otomatis membunuh virus-virus itu. Tapi karena virus-virus ini baru, belum pernah ditemukan sebelumnya atau belum pernah kenalan sebelumnya nih, akhirnya sistem imun kita tuh menyerang siapapun yang dia rasa asing, sekalipun sel normalnya, karena dia tidak tahu nih yang mana sebenarnya virus, yang mana sel yang baik-baik saja, sel yang baik gitu. Makanya itu digunakan dexamethasone untuk menurunkan efek sistem imun tubuh kita, sehingga sel-sel normal atau sel-sel baik nggak ikutan dihancurkan sama mereka kayak gitu. Dan juga ini disebutkan, dikutip dari Detik Health, BPOM menyebutkan bahwa dexamethasone tidak dapat digunakan untuk pencegahan COVID-19, di mana dijelaskan dalam salah satu artikel jurnal Nature yang berjudul Coronavirus Breakthrough Dexamethasone is First Drug Shown to Save Life, itu menyebutkan bahwa penggunaan dexamethasone menurunkan resiko kematian pasien COVID-19 sebesar 20% pada pasien yang severe atau tingkatannya parah, dan tidak memberikan efek untuk pasien dengan keparahan yang sedang atau ringan, atau pasien yang tidak menggunakan oksigen atau ventilator. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa baru gejala-gejala aja terus mau minum dexamethasone, itu nggak bener, itu salah, nggak boleh dilakuin. Nggak usah cari-cari dexamethasone, karena kalau misalnya kita yang misalnya baru gejala-gejala ringan, sedang, atau yang masih bisa untuk mengisolasi diri mandiri, efek sampingnya karena menurunkan daya tahan tubuh kita itu otomatis yang awalnya mungkin sistem imun kita bisa melawan, akhirnya karena ditekan oleh dexamethasone, akhirnya ya kita jadi tumbang juga. Dan juga efek samping lainnya juga yang parah adalah dexamethasone bisa menyebabkan diabetes. Makanya itu penggunaan obat ini harus benar-benar teman-teman gunakan secara bijak. Sebenarnya bukan cuma dexamethasone sih, untuk semua obat itu penggunaannya harus bijak. Jangan termakan sama berita tiba-tiba disebutkan bahwa obat ini bisa ini, langsung latah atau langsung mau borong semua. Itu harus dihindarin perilaku seperti itu ya teman-teman, karena itu bisa membahayakan diri sendiri juga. Terus ada satu lagi yang mau saya beritahukan kepada teman-teman, itu ini presentasi salah satu profesor di universitas saya, yaitu 3 sehat 6 sempurna. Apa itu? 3 sehatnya adalah mencuci tangan dengan pakai sabun ya tentunya, dan minimal 20 detik tuh. Kalau nggak mau hitung 20 detik bisa nyanyi happy birthday 2 kali, itu insya Allah 20 detik tuh. Jadi cuci tangannya juga jadi happy kan, karena nyanyi happy birthday to you
happy birthday to me deng kan. Terus habis cuci tangan pakai masker dengan baik dan benar, yaitu menutupi hidung dan dagu, dan langsung mengganti masker ketika sudah maksimal 4 jam, dan juga mencuci masker kain ataupun menggunakan masker medis harus diolah limbahnya dengan sebaik-baiknya, jadi tidak menyebarkan virus-virus dari limbahnya. Terus yang ketiga, jaga jarak yang tadi baru aja kita bahas. Terus 3 poin lainnya yang menyempurnakan yaitu olahraga, makan makanan bergizi atau suplemen vitamin, dan yang terakhir adalah jaga mental atau tetap berkomunikasi, tetap berelasi dengan keluarga, dengan teman, sahabat, siapapun itu agar tidak stres sendiri. Karena jangan sampai teman-teman nanti malah stres sendiri karena mikir gak tahu mau ngapain nih. Padahal kan sebenarnya bisa banyak hal yang dilakukan di rumah aja, cuman mungkin karena kita terbiasa di rumah itu sebagai tempat istirahat, bukan tempat untuk berkreasi atau melakukan eksperimen, jadi harus dipicu dulu nih mau ngapain kayak gitu. Oke, itu saja dulu untuk kali ini. Semoga ada yang bisa diambil, ada yang bisa diterapkan, karena benar-benar ketika teman-teman terapkan dan menginformasikan kepada teman-teman yang lain, kita bisa bersama melawan COVID-19. Saya Risa Aulia, pamit. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.